Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Almasani Faradila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pelaksanaan praktik kerja nyata saya di PT Inti Global 99 Malang dengan tugas akhir yang berjudul proses dan mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan vendor pada event Golden Diary Award 2021 oleh PT Global 99 Malang. Pendahuluan, latar belakang, perkembangan bisnis di Indonesia saat ini sudah berkembang sangat pesat, sehingga gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih saat ini, masyarakat sangat cerdas dan semakin selektif dalam memilih suatu produk yang digunakannya dalam sehari-hari maupun sebagai barang koleksi. Dengan begitu, hal ini menuntut setiap perusahaan untuk saling bersaing dalam dunia bisnis untuk menciptakan inovasi baru agar dapat berkembang dan tetap eksis dalam bidangnya. Suatu perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam bisnisnya karena adanya strategi pemasaran yang tepat dalam pengelolaannya, sehingga tujuan utama dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Adapun beberapa faktor yang membuat produk dari sebuah perusahaan memiliki branding image di mata konsumen. Salah satunya peran dari jasa event organizer yang digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan produknya sebagai brand terbaik melalui event tahunan atau pameran, sehingga dikenal oleh konsumen. Oleh customer atau klien untuk mempersiapkan rangkaian mulai dari proses membuat konsep, merencanakan pemantapan, pelaksanaan hingga penutupan pertanggungjawaban agar acara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh customer. PT Inti Global, salah satu event organizer yang turut meramaikan industri event di Indonesia. PT Inti Global 99 menyediakan jasa penyelenggaraan event kepada perseorangan hingga perusahaan yang ingin mengadakan event dengan berbagai bentuk acara, seperti seminar, awarding, gathering, wedding, bahkan juga advertising. PT Inti Global 99 telah berhasil menangani beberapa event dan membangun kepercayaan klien terhadap hasil kinerja yang profesional dari PT Inti Global 99. Salah satunya adalah PT Nestle Kejayaan Factory yang mempercayakan PT Inti Global 99 untuk mengatur event Golden Diary Award yang diadakan rutin setiap tahunnya sebagai apresiasi para karyawan yang berprestasi di bidangnya. Event Golden Diary Award 2021 kali ini diadakan di PT Nestle Kejayaan Factory Pasuruan. Setiap tahunnya, event Golden Diary Award memiliki konsep yang beragam seperti di tahun ini tema yang diambil adalah karnaval, namun konsep yang dijalankan sangat berbeda dari tahun sebelumnya karena harus memenuhi syarat protokol kesehatan. Di balik keberhasilan PT Inti Global dalam menyelenggarakan event tersebut, tentunya ada pihak ketiga atau yang biasa disebut vendor yang diajak bekerja sama. Karena sebuah event organizer memerlukan persiapan yang matang untuk melaksanakan sebuah acara. Vendor adalah pihak yang menyediakan bahan mentah untuk memenuhi keperluan sebuah event. Bahan mentah untuk memenuhi keperluan sebuah event. Bahan mentah yang disediakan oleh pihak vendor akan digunakan untuk satu kegiatan produksi. Beberapa orang sering menyebutnya supplier atau distributor. Hal yang baik bagi perusahaan juga merupakan hal yang baik bagi vendor. Demikian pula sebaliknya, kerjasama yang erat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, meminimumkan investasi inventory, dan meningkatkan efisiensi manufacturing. Pada prinsipnya, tugas yang harus diemban oleh vendor adalah memastikan seluruh kebutuhan barang atau jasanya sesuai dengan hasil kesepakatan. Dengan begitu, sebisa mungkin vendor memenuhi permintaan perusahaan yang bekerja sama dengannya, memastikan produk yang disalurkan konsumen adalah produk yang berkualitas tinggi. Begitu pentingnya peran vendor di event organizer. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul proses dan mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan vendor pada event Nestle Golden Diary Award 2021. Tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen event. Event manajemen menurut Golgar 2013 adalah kegiatan profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, dan reuni serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan.
Yang kedua, tahap produksi event. Tahap produksi event menurut Wibawa 2009 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-event, produksi on-event, dan produksi post-event. Kontrak event organizer dengan vendor. Proses pembuatan kontrak untuk kegiatan event terdiri 5 langkah menurut Baudin 2003. Intention, penentuan tujuan, negotiation, negosiasi, initial acceptance, tahap penerimaan awal, agree on term, kondisi perjanjian, dan signing penandatanganan. Metode pelaksanaan praktek kerja nyata dilaksanakan pada tanggal 18 Januari hingga 18 Juni 2021 berlokasi di Taman Permata Kendal-Sari nomor 10 Tuluserjo, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan kegiatan Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai 16.30. Pada hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 13.00. Sumber data yang diambil adalah data kualitatif yang didapat melalui hasil analisis ataupun wawancara. Data yang diperoleh oleh penulis pada pelaksanaan praktek kerja nyata berupa hasil wawancara dengan staf divisi MICE yang bernama Mas Yulia Rahman. Data primer. Sumber jenis data yang diambil adalah sumber data primer yang didapat penulis dalam melalui hasil wawancara oleh salah satu staf kantor PT Inti Global 99 serta pengamatan langsung selama pelaksanaan praktik kerja nyata di PT Inti Global 99. Lalu menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh penulis ialah berupa jurnal, artikel, internet, serta buku-buku yang membahas terkait dengan event. Lalu metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Masuk ke pembahasan proses dan mekanisme pelaksanaan kerjasama antara vendor dengan PT Inti Global. Proses dan mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan vendor pada event Nestle Golden Dairy Award 2021 oleh PT Inti Global 99 Malang didasarkan pada tahapan yang disampaikan oleh Baudin 2003. Antara lain intention. Intention adalah mengutarakan ide atau rencana yang akan dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah kontrak dengan salah satu pihak yang akan diajak untuk bekerja sama. Sebuah rencana atau ide adalah hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan kontrak antara event organizer dengan vendor. Adapun beberapa proses dalam tahapan intention adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat mengutarakan sebuah ide atau rencana, tentunya ada pengenalan profil perusahaan vendor yang akan melakukan kontrak untuk mengetahui vendor tersebut layak direkrut untuk bekerja sama dalam melaksanakan proyek event Golden Dairy Award 2021 di PT Nestle Kejayaan Factory. Yang kedua, pada tahapan ini PT Global 99 mengutarakan ide atau rencana event dari klien PT Nestle Kejayaan Factory yang akan dilaksanakan pada vendor yang dipilih. Lalu yang ketiga, jika pengenalan dan penawaran oleh vendor tersebut cocok, maka pihak dari PT Inti Global melakukan proses negosiasi. Yang kedua adalah tahap negosiasi. Proses negosiasi dalam menentukan vendor saat pelaksanaan event sangatlah penting, karena pada dasarnya negosiasi tersebut adalah jalan menuju kesepakatan antara kedua belah pihak. Vendor sendiri adalah pihak ketiga yang menyediakan barang ataupun jasanya kepada pihak event organizer untuk mendukung kegiatan event di PT Nestle Kejayaan Factory. Adapun beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu pihak PT Inti Global meminta penawaran spesifikasi harga barang atau jasa yang disediakan oleh pihak vendor. Pihak dari PT Inti Global menyampaikan harga penawaran dari vendor kepada klien dari PT Nestle Kejayaan Factory sebagai pelaksana event Golden Dairy Award 2021. Apabila dikata sepakat, maka pihak PT Inti Global 99 menghubungi vendor yang bersangkutan untuk dilakukannya proses kontrak dan menentukan pembagian profit dari pelaksanaan event Golden Dairy Award 2021 tersebut. Tahap ketiga, initial acceptance atau tahapan awal. Initial acceptance adalah individu yang memiliki wewenang untuk mengirim instruksi, menerima informasi, dan membuat keputusan yang berhubungan dengan kontrak dan sebaliknya, bertindak atas nama masing-masing pihak. Pada tahap ini, pihak PT Inti Global menginstruksi beberapa hal terkait pengiriman bahan atau barang pada waktu yang ditentukan, pembayaran yang disepakati oleh kedua pihak, serta pertanggungjawaban atas adanya kendala yang tidak diinginkan. Lalu, pada tahapan selanjutnya adalah agreement on term.
adalah jangka waktu untuk menentukan berlakunya kontrak yang dimulai sejak tanggal perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun beberapa perjanjian yang disepakati oleh pihak PT Inti Global 99 kepada vendor yang terkait seperti perihal safety pada setiap bahan yang digunakan, baik itu dekorasi seperti catering, backdrop, sound system, dan lain sebagainya. Lalu waktu loading dan loading out harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dan attitude pada saat event harus diperhatikan oleh pihak vendor agar citra nama PT Inti Global di mata klien tetap baik dan dapat dipercaya lagi. Lalu yang terakhir adalah signing penandatanganan. Setelah beberapa tahapan di atas telah disepakati, maka kedua belah pihak antara ketua MICE Departemen PT Inti Global 99 dengan vendor menandatangani kontrak yang telah disepakati. Lalu yang terakhir penutup. Dari hasil praktek kerja, kesimpulan, dari hasil praktek kerja nyata yang dilaksanakan oleh penulis di PT Inti Global 99 Malang, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan vendor pada event Nestle Golden Diary Award 2021 oleh PT Inti Global 99 Malang didasarkan pada tahapan yang disampaikan oleh Baudin 2003, antara lain intention, negotiation, initial acceptance, agreement on terms, dan signing. Dengan memperhatikan 5 tahapan pada proses kontrak kerjasama dengan vendor tersebut, maka akan mempermudah penyedia jasa event organizer dalam menentukan kontrak dengan vendor dan juga dapat meminimalisir kesalahan dalam memilih vendor, sehingga dengan dipilihnya anggota vendor yang tepat dapat meningkatkan engagement event organizer di mata klien. Lalu yang terakhir adalah saran. Adapun saran dari penulis sebagai bentuk untuk pengalaman penulis selama 5 bulan praktik kerja nyata di PT Inti Global 99 Malang, yaitu untuk admin dapat menambahkan para vendor yang bekerja sama di website PT Inti Global 99. Hal ini dapat memberikan manfaat positif dalam mempromosikan suatu produk yang dimiliki PT Inti Global. Dengan begitu, para klien dapat melihat kualitas vendor yang dipilih oleh PT Inti Global 99 Malang. Adapun dokumentasi yang terkait, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sudah cukup, Mbak Almas? Oke. Ini berarti PT, saya dulu ya, Bu Dina ya, sama Pak Pandung ya, menguji Saudara Almas. Berarti PT Inti Global 99. Mereka menyebutnya Inti Global 99 atau 99? 99, Pak. Ini beda dengan BIS 99 itu? Beda? Atau sama pemilikannya? Berbeda, Pak. Beda ya? Ya, Pak. Beda dengan situs judi 99 beda ya? Berbeda, Pak. Oh ya. Karena yang terkait dengan angka ini biasanya erat kaitannya dengan judi, situs judi. Ya. Ini berdiri berapa lama PT Inti Global 99? Sekitar 5-7 tahun, Pak. Dia memang basisnya event organizer ya? Iya, Pak. Punya berapa puluh karyawan? Kalau karyawannya sendiri itu sekitar 3-5, Pak. Tapi untuk yang lainnya adalah freelance gitu, Pak. Oke. Sebetulnya event organizer dia itu main core-nya di mana? Atau main bisnisnya di mana? Bidang jasa, Pak. Kalau di perizinannya, kalau di PT itu kan ada jasa itu kan banyak sekali. Apakah semua jasa atau hanya ke event organizer, ataukah dia juga bisa menangani kayak pembuatan film, kayak event wedding organizer, ataukah dia juga melayani misalkan pembelian alat-alat jasa kesehatan, atau seperti apa? Jadi PT Global ini selain di event organizer, sebelumnya juga ada di wedding organizer, Pak, serta advertising seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya di event organizer aja. Berarti dia
dibatasi di advertising ya. Artinya dia juga menggarap space iklan dong. Iya, Pak. Iklan, segala macam bentuk iklan yang dipesan oleh berbagai macam instansi dia ngerjakan ya. Iya, Pak, begitu. Jadi biasanya itu juga dari PT Amkor itu di PT Amkor itu biasanya pesan seperti merchandise begitu Pak di PT Inti Global 99 ini. Anda magang di mana sini? Di PT Inti Global 99 ya? Ya. Ini maksud saya. Anda punya catatan selama Anda magang atau selama mereka, kan sekitar 5-7 tahun ya? Ya. Mereka sudah mengadakan event atau kerjasama dengan siapa saja, itu ada di halaman mana? Di latar belakang, Pak. Di latar belakang. Di halaman berapa? Halaman. Almas, kamu tutup dulu nih share screen-mu ya. Baik. Ada di halaman 2, Bapak. Halaman 2 ini ya, yang panjang ini ya, dalam kolom ini ya berarti ya. Nah, peran dari PT Inti Global 99 itu sebagai satu-satunya, misalkan ya, saya cermati ya, dia bekerja sama dengan Mandiri Commercial Banking di tahun 2016 dan 2017. Misalkan itu, kalau Mandiri itu mengadakan event hanya menggandeng Inti Global 99, ataukah dia menggandeng event yang lain? Sendiri Pak, jadi hanya menggait event organizer dari PT Inti Global 99. Ya, gini, saya tanyakannya lebih konkret. Ketika Anda magang di sana, Anda kan menggandeng atau menulis tentang event Nestle ya? Iya Pak. Event Nestle Golden Diary Award. Dalam event Diary Award itu, apakah Nestle hanya menggandeng PT Inti Global 99, ataukah untuk menyukseskan acara itu dia juga menggandeng EO yang lain atau PT yang lain? Oh, kalau untuk Nestle ini Pak, hanya menggandeng dari PT Inti Global ini saja Pak. Berarti dalam satu event yang diselenggarakan oleh Nestle, hanya PT Inti Global 99 saja ya yang digandeng oleh pihak Nestle dalam kegiatan Golden Diary Award ya? Iya Pak, betul. Sementara Anda mengatakan karyawannya hanya sekitar 5 orang ya? Iya. Itu cukup ya untuk mengcover event Diary Award ya? Karena dibantu dengan vendor Bapak dan freelance yang bergabung dengan PT Inti Global Pak. Berarti event ketika ada event itu dia menggandeng vendor lain, berarti mereka juga menggandeng CV atau PT lain ya berarti ya? Oh iya Pak. Tapi semua di bawah tanggung jawab PT Inti Global 99. Begitu maksudnya? Iya Pak, iya. Seperti itu. Nah, dalam sebuah event, taruhlah ketika Anda menulis Diary Award 2021 itu, dia menggandeng vendor berapa puluh? Di event Nestle Golden Diary Award ini hanya menggandeng sekitar 5-6 vendor. Sebutkan 3 aja coba. 3 vendor yang digandeng apa aja? Yang pertama dari perusahaan vendor Snapshot sebagai fotografi, lalu yang kedua Linear Sound System,
Lalu yang ketiga ada Jingga Production, Pak, sebagai pengiring musik dan orkestra. Berarti ada catering Sono Kembang juga itu ya? Iya, betul, Pak. Nah, artinya saya melihat berarti ada multimedia itu kurang lebih 3 ya di sini yang digandeng ya dalam satu event ya? Iya, Pak. Betul. Kenapa dia tidak menggandeng satu event, satu vendor saja untuk satu event ini? Kan sebetulnya cukup. Kenapa dia harus menggandeng banyak vendor untuk satu pekerjaan di multimedia? Karena dari beberapa vendor tersebut ada yang tidak menyediakan seperti itu, Pak. Jadi suatu contoh begini, fotografi dengan videografi. Biasanya ketika mereka bermain di fotografi, juga mereka main di videografi. Ketika mereka main di videografi, biasanya juga mereka melengkapi dengan fotografi. Mungkin ada penjelasan, Mbak Alma? Baik, Bapak, saya menjawab. Jadi, mengapa menggunakan vendor-vendor yang lain juga sebagai yang diajak kerjasama? Karena di setiap vendor ini memiliki keunggulan sendiri, Pak. Jadi, semisal ada di Singha Multimedia yang tentang videografi dan konten kreator, di situ mungkin di Snapshot itu tidak menyediakan, Pak. Jadi hanya fokus kepada fotografi, seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, produk dari Inti Global 99 ketika mereka menggandeng vendor, tentunya kan produknya ada toh. Produknya kan bisa fotografi, videografi yang bisa dijadikan dokumentasi oleh PT Inti Global 99 toh. Ya, betul, Pak. Nah, dari sekian banyak vendor seperti ini, finishingnya dikerjakan siapa? Finishingnya dikerjakan oleh pihak vendor, Pak. Loh iya, misalkan ya, bentuknya kan film dokumentasi kegiatan, Ya, Pak. video kegiatan. Nah, itu kan mesti ada hubungan dengan musik visual kreatif, dengan sound system, ya kan, dengan multimedia karena dia gandeng dinamika multimedia, termasuk juga Singhan Multimedia yang bergerak di videografi. Kan nggak mungkin mereka ngeluarin produk sendiri-sendiri toh. Itu kan mesti jadi satu toh. Ada beberapa hal yang harus dijadikan satu toh. Finishingnya di mana? Tidak, Pak. Di sini tetap menggunakan sendiri-sendiri, Pak. Jadi produknya mereka mengeluarkan sendiri. Lalu apa bedanya videografi dengan visual kreatif? Visual kreatif di sini sebagai video pembuka seperti itu, Pak. Yang mengatur. Oh, oke. Maksudnya opening begitu ya? Promo juga enggak? Promo tidak, Pak. Enggak ya. Oke, Bu Dina, saya cukup. Monggo Pak Pandu, kami persilakan. Benar ya, Pak Pandu sebagai penguji ya. Oke, silakan Pak Pandu. Monggo. Ya, terima kasih Pak Edi. Saya izin share screen ya. Baik, Pak Pandu. Iya, Almas, saya sudah baca semuanya. TA-nya Almas terkait dengan judul ini sudah saya beri beberapa acuan ya, itu bisa dipelajari. Nanti kalau ada hal yang belum paham nanti bisa ditanyakan kembali. Dari judul itu ada beberapa variabel yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama adalah proses, kemudian ada pelaksanaan itu sendiri, kemudian ada kerjasama, ada vendor, ada event. Itu juga nanti karena judulnya panjang ini, berarti di situ ada nanti beberapa variabel yang harus dicari pengertiannya di bab 2 3 pustaka. Seperti itu. Kemudian terkait dengan
pendahuluan ada beberapa lagi di pernyataan, di situ juga kurang lengkap ya, ditambahkan nama lengkapnya Mas dan NIP-nya, kemudian di bawahnya itu masih dalam satu paragraf sehingga itu huruf M-nya itu hurufnya huruf kecil. Kemudian nanti juga minta tanda tangan dari Bu Dinas sebagai dosen pembimbing untuk menyetujui. Kemudian kita masuk ke bab 1. Nah, di bab 1 ini kalau terkait dengan pengertian itu dialihkan karena bab 1 itu pendahuluan itu kan memang sifatnya deduktif ya. Latar belakangnya itu dari umum ke khusus. Jadi intinya bukan terkait istilah. Kalau terkait dengan istilah itu alihkan saja di dua pinjam pustaka. Karena ini sifatnya umum, kita bicara ini sudah kelihatan. Mas sudah bicara dari konteks umum dari Indonesia, kemudian masuk ke konteks kelokalan di event organizer. Cuman memang perlu ditajamkan lagi mungkin jumlah event organizer di di Kabupaten Malang ini ada berapa, sehingga itu datanya dimasukkan di sini. Mungkin di paragraf terakhir, paragraf sebelum alamat membahas tentang apa namanya ini, 99 ini, Global 99. Kemudian beberapa ya. Bagaimana Pak Pandu, apa bisa diulang? Jadi dicari data tentang, mungkin pasti ada lah di mana di Google ya, jumlah event organizer yang ada di kabupaten ya, Mas ya, kota di Kota Malang ada berapa sih event organizer, dan salah satunya adalah ini di PT Indi Global 99 ini, sehingga di situ juga terlihat datanya, data yang lengkap bahwa di situ banyak sekali event organizer. Di situ memang ternyata di Indi Global 99 ini cukup aktif ya, cukup kreatif, banyak yang banyak kegiatannya lah seperti itu. Nanti dibahas di bab setelahnya ya, dalam paragraf setelahnya. Kemudian terkait dengan pembagian paragraf juga dilihat terlalu banyak, ada paragraf yang terlalu banyak, itu nanti dibagi split menjadi 2 atau 3. Kemudian seperti ini perlu juga dicantumkan sumbernya juga dari PT Inti 99 seperti itu. Kalau seperti ini mungkin dialihkan di terlalu banyak ya, ini dialihkan di bab pembahasan di bab 4 ya. Ini apa namanya, sumber dari ini sudah masuk ke dalam bentuk-bentuk yang dilakukan oleh Global 99 seperti ini. Apa namanya, ternyata memang salah satu ada 36 kegiatan ya di situ ya, itu bisa dialihkan di bab 4 pembahasan ya. Karena di situ nanti fokus kepada nomor poin ketiga ini, yaitu PT Nestle Indonesia ini misalnya ya. Huruf angka 35 ya, Golden Diary Award ya. Nah, terkait kegiatan itu nanti fokusnya di situ karena kegiatannya di Almas seperti itu. Jadi memang saya agak bingung juga tadi membaca judulnya, karena membahas Almas itu membahas apa sih? Membahas vendornya atau membahas kegiatan di Nestle-nya atau seperti apa? Itu agak membingungkan. Makanya nanti saya lihat di rumusan salah setelah membahas latar belakang ini, nanti saya perhatikan ini ternyata emang ada sesuatu yang kurang. Kalau kita bicara hanya sebuah proses, ya hanya sebatas itu proses, tetapi next di rumusan masalah kedua ini harusnya ada sesuatu yang memang Almas lakukan pada saat magang. Misalnya Almas itu berperan sebagai apa sih pada saat kegiatan award dan Nestle Award itu seperti apa, itu masuk di situ karena memang Almas memang yang menjalankan kegiatan di situ gitu. Jadi tidak hanya, kalau hanya sebatas proses tadi sudah dijelaskan, sudah ada alurnya dari inisial ke sampai proses berikutnya itu kan sudah ada teorinya. Tapi bagaimana nanti di rumusan masalah kedua ini pada saat pelaksanaan event Nestle ini Almas sebagai apa, dan di situ menemukan hal-hal yang memang masih kurang menurut Almas. Itu nanti masukan dari Almas itu masukannya aja ke dalam saran di bab 5. Jadi seperti itu. Jadi ada runutan. Jadi
prosesnya itu. Apakah Almas membahas vendornya? Siapa sih vendor-vendor gitu maksudnya gitu ya. Ada berapa vendor ya? Saya komen di sebelah sini ada berapa vendor yang memang diajak kerjasama oleh Nestle. Kemudian bagaimana sih kerjasamanya, prosesnya seperti apa, kemudian bagaimana pelaksanaan dan posisinya Almas pada saat pelaksanaan. Sama mungkin seperti inti global 99 ini, namun lebih fokus ke wedding, Bapak. Oh, fokus ke wedding dulu kamu. Ya. Kamu mau wedding Karena dulu sebenarnya baru saya bikin lebih event gitu ya. Ya, kamu mau wedding dulu baru bikin event gitu. Ya, Pak. Kamu mau wedding dulu baru bikin IO gitu ya? Ya nggak apa-apa sih. Emang pelajaran di sana itu harus merit dulu, wedding dulu, baru bisa bikin organizer, Bu. Jadi weddingnya di organizer sendiri ya, weddingmu ya. Pak Pandu, lanjut Pak Pandu, monggo. Monggo Pak. Silakan Pak Pandu. Oke, Punten Pak Edi, Budina. Oke, saya lanjutkan ya Almas ya terkait dengan tadi ada dua rumusan masalah harusnya minimal pertama tentang prosesnya Almas vendor tadi, kemudian yang kedua adalah bagaimana sih Almas itu pelaksanaan pada saat menjadi event berperan sebagai apa di event Nestle ini karena memang Almas membahas event Nestle. Kemudian masuk ke bab tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sesuai dengan variabel tadi yang saya sampaikan ada sekitar 4 variabel itu juga harus ada di sini karena memang judulnya di situ. Kalau enggak dirubah saja lebih simple lagi judulnya sehingga lebih mengena atau sekali membaca itu udah paham maksudnya apa sih gitu. Apakah Almas itu membahas vendornya atau Almas membahas eventnya. Nah, seperti itu. Ini kalau tinjauan pustaka sudah saya kira sudah banyak, tinggal nanti penajaman pemilihan saja. Awas memilih seperti apa sih definisi ahli dari siapa yang memang cocok terkait dengan TA-nya Almas ini. Kemudian masuk ke dalam, saya lihat di bab ini juga perlu disempurnakan spasinya 1,5 ya. Kemudian saya masuk di bab 3 ini juga dicantumkan sumbernya ya, sumbernya dari PT Inti Global 99 yang ada di bawahnya. Kemudian ini kegiatan Almas ini cukup banyak sih terkait dengan dari awal ya, saya lihat dari awal dari persiapan dari beberapa ini terkait dengan Golden Diary ini sudah mulai persiapan event ya, mulai tanggal 18 sampai 30 Januari ini sudah melakukan persiapan terkait dengan pelaksanaan event. Nah ini juga nantinya runutan-runutan proses ini yang harusnya Mas jelaskan di apa namanya di laporan TA-nya ini sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal pelaksanaan juga ini kan juga sudah sampai bulan Maret, kemudian ya sampai bulan Maret ini pelaksanaan. Tanggal bulan berapa ini? 15 sampai 27 Maret pelaksanaannya ini juga menjadi pembahasan di bab 4. Jadi bukan tidak dilampirkan di situ, karena intinya dari situ. Kemudian ini proses-proses ya. Ini rumusan masalah pertama ini. Ini rumusan masalah pertama terkait dengan proses ya. Alur sebetulnya, alur dari kegiatan dengan vendor-vendor ini kerjasama seperti apa ya, seperti itu. Ini satu lagi kalau terkait dengan keuangan apa ini ya, keuangan yang sangat sensitif ini menurut saya, hal-hal yang sangat sensitif terkait dengan keuangan ini intinya perusahaan ya, ini sebaiknya tidak usah dilampirkan karena ini memang rahasia perusahaan dengan vendor yaitu seperti itu. Ini masih kurang kalau menurut saya itu ditambahkan lagi di rumusan masalah di bab 4 itu terkait dengan aktivitas Almas selama melakukan pelaksanaan event Nestle ini.
karena emang dulu Almas mengambil salah satu event Global 99 di Nestle Golden Diary Award ini. Nah, tentunya di kesimpulan ada, karena ada rumusan masalah ada dua, di kesimpulan ada dua paragraf. Ya, yang paragraf pertama menjawab rumusan masalah pertama, yang paragraf kedua menjawab rumusan masalah yang kedua. Demikian saran tadi. Saran itu adalah terkait dengan pelaksanaan selama event itu berlangsung. Jadi Almas menemukan hal apa saja yang masih kurang di situ terkait dengan pelaksanaan event Nestle, masukkan saja secara teknis di saran. Jadi sarannya Almas ini diharapkan ada manfaat, karena itu kan kembali lagi ke tujuan pelaksanaan di bab 1 ini, tujuan dan manfaat ya, itu adalah untuk studi industri ini seperti apa, sehingga sarannya Almas ini terkait nanti mungkin next ada event yang sama itu bisa digunakan gitu lah. Jadi seperti itu, ada secara teknis ya, disarankan lebih baik secara teknis disampaikan. Mungkin ini kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti Almas bisa. Ini sudah saya kirimkan ke Almas. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo silakan saya dihubungi, tidak apa-apa. Mungkin ini Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Pandu masukan-masukannya. Monggo closing dari Bu Dina, silakan Dina. Mungkin ada masukan-masukan. Terima kasih Pak Edi, Almas. Jadi sependek pengetahuan saya, ini adalah varian baru gitu kan dalam menulis TA mahasiswa D3 Usaha Perjalanan Wisata ya. Jadi apa namanya kompetensi ini sebetulnya kompetensi yang cukup unik, tapi terkait dengan kompetensi utama salah satunya adalah MICE gitu ya di prodi D3 UPW. Oke, tadi sudah banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Almas terkait dengan penyempurnaan tulisan ini. Nah, saya mau tanya dulu nih. Loading in, loading out itu ada pada tahap yang mana ya kemudian? Loading. Kamu sudah tulis di laporan kamu ada aktivitas loading in, loading out. Ada, Bu. Itu revisi Mas-nya, Bu, Mas Yulia Rahman. Dari EO-nya? Iya, dari EO. Kapan harus in, kapan harus bersih, kapan harus nah di apa namanya di event ini, Nestle ini butuh berapa lama untuk loading in ya, untuk prepare semua itu? Kamu ikut nggak? Tidak, Bu. Nggak ikut? Karena di Pasuruan. Oh, aktivitasnya di Pasuruan? Oke. Baik. Mungkin itu saja Pak Edi. Mana Pak Edi tadi? Ya. Oke. Nah. Berarti ada masukan lagi Bu? Sudah cukup? Sudah cukup. Berarti ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya dari tulisan Mbak Almas terkait dengan beberapa masukan terkait dengan kelengkapan substansi tulisan dari Pak Pandu. Juga masukan dari saya dan juga Bu Dina terkait dengan sebetulnya bermanfaatan dari proses magang dan kemampuan dari Mbak Almas dalam melakukan event organizer, termasuk keterlibatan dari Mbak Almas dalam proses itu yang harus diperdalam lagi di tulisannya. Ya, Mbak Almas, saran saya ketika Anda ujian atau menghadapi sebuah tes atau menghadapi suatu saat mungkin ada tes wawancara kerja melalui Zoom dan sebagainya, Anda harus memang benar-benar sendiri. Jadi kalau misalkan dalam proses rekrutmen atau magang kerja dan sebagainya kemudian Anda masih toleh-toleh, mata tidak fokus dan sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap penilaian ya, penilaian. Kenapa? Karena dalam proses magang dalam dunia kerja ataupun dalam proses rekrutmen biasanya diperhatikan sekali adalah masalah keseriusan. Jadi Anda harus fokus benar-benar. Jadi nampak terlihat bahwa Anda tidak fokus gitu ya.
tidak fokus karena mata itu kan, jadi kayak ada banyak orang di sekitar Anda yang membantu Anda atau mengganggu Anda atau seperti apalah yang saya tidak tahu atau Bu Dina tidak tahu, tapi kita jadi berburuk sangka jadinya gitu ya. Dalam proses rekrutmen dalam dunia kerja itu Anda sudah kedel, Anda sudah tidak diterima. Karena pasti banyak yang lebih baik daripada saudara. Saya harapkan momentum ini menjadi pelajaran ya, Pak Almas ya, dalam proses Anda lebih serius lagi, termasuk untuk bisa sesegera mungkin merevisi tulisan Anda. Anda sanggup ya untuk melakukan revisi yang memang diperlukan? Sanggup, Pak. Oke, bisa di-skors dulu ya Bu Dina ya, dan Pak Pandu. Iya, Ya. Pak, siap. Kita skorsing terlebih dahulu. Mungkin Bu Dina sebagai host bisa memasukkan Mbak Almas untuk dinonaktif. Oke, skors kita cabut. Sidang kita mulai kembali. Saudara Almas Aini Faradila, Anda sudah mendengar masukan banyak ya dari para penguji. Anda siap untuk mendengarkan hasil keputusan dari tim penguji? Pak Edi, sebentar ada yang mau saya sampaikan. Silahkan Bu Dina. Oke, Almas, ya tadi saya mengamati ujian ini ya berlangsungnya ini, dan saya agak kecewa ke Almas gitu ya. Kenapa kecewa saya? Dari tatapan mata kamu itu kelihatan jelalatan, kelihatan ke sana kemari ketawa yang sebetulnya itu tidak perlu tersenyum gitu, nggak ada hal-hal yang harus disenyumin. Maka kami penguji ini kan merasa tersinggung gitu. Apakah ini menertawakan kami atau gimana gitu loh. Jadi dari sisi attitude kamu ketika ujian berlangsung, ini saya pribadi sebagai pembimbing itu kecewa gitu. Makanya di awal kali saya sudah katakan, suruh pergi orang-orang di sekitar kamu itu. Ternyata masih ketika ujian berlangsung masih saja. Untung kamu nggak diuji sama Pak Pran. Kalau diuji Pak Pran, pasti ujian ini sudah ditunda, nggak jadi ujian gitu ya. Untunglah Pak Edi masih sabar sama Pak Pandu gitu. Tapi ini sebuah pelajaran loh ya, dari mimik ya. Meskipun kita online, itu kelihatan apakah seseorang yang kita ajak bicara itu serius atau enggak ya. Makanya tadi Pak Edi sudah singgung juga, kamu kalau di dunia kerja jangan seperti ini. Kelihatan orang yang menginterview kamu dari tatapan mata kamu, lirikan kanan kiri atas bawahmu, itu kelihatan apakah kamu itu serius atau tidak. Gitu loh. Jadi saya mulai tadi nampak meskipun saya diam aja, ngelihat mimik dan gerak-gerik wajah kamu itu. Doanya apa? Ya. Dan saya kecewa gitu sebagai pembimbing dan saya malu. Bilang Bu Dina. Padam mungkin Pak Edi. Gimana? Lanjut Pak Edi. Padam kayaknya itu Pak. Tapi masih aktif itu Pak. Iya. Oke, Mbak Almas ya, sembari menunggu Dina on cam kembali. Saya pikir message atau pesan dari Bu Dina jelas ya. Itu bisa menjadikan pelajaran penting bagi Mbak Almas. Kenapa? Karena ini momentum yang terakhir gitu ya. Kita bisa bertatap muka secara Zoom. Saya harapkan ini menjadi momentum yang paling berharga dari Mbak Almas untuk bisa tidaknya, oh iya ternyata orang juga melihat apa yang saya lakukan gitu ya. Jadi Anda harus mulai terbiasa untuk serius. Gitu. Apalagi kalau ketika ujian itu tidak dilaksanakan secara Zoom. Kalau ketemu langsung pasti Anda sensasinya pasti beda gitu ya. Fokusnya dan sebagainya pasti berbeda. Demikian Mbak Almas. Masukan dari Oke, lampu di rumahnya Bu Dina padam. Jadi kalau di desa ya gitu ya, memang lampunya sering padam.
Gitu Pak Pandu ya. Oke, pinter Bapak. Oke, Anda lulus. Alhamdulillah. Kami beri waktu kurang lebih sekitar 1 bulan Anda untuk melakukan revisi. Baik, Bapak. Substansi revisi bisa kirim by WA ke saya, ke Bu Dina, ataupun ke Pak Pandu. Baik, Bapak. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Pandu. Oke, terima kasih Pak Edi. Kehadiran dan ini. Selamat kepada Saudara Almas. Terima kasih, Bapak. Tolong diperhatikan sekali lagi ya masukan-masukan dari para penguji, termasuk attitude Anda selama proses ujian berlangsung. Saya harapkan Anda tidak tidak merasa bahwa ini sebagai upaya untuk menjatuhkan saudara, tapi ini sebagai upaya untuk menasihati saudara agar berperilaku lebih baik lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sekali lagi kepada Mbak Almas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandu. Terima kasih Pak Edi. Sehat nggih, Pak. Saya live group dulu. Oke, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mas ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum.